Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Arya Prayoga. Saya mahasiswa jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di video ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai fermentasi alkoholik. Seperti apa percobaannya? Please enjoy the video. Sebelum dimulai akan saya tunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini sudah ada 3 botol mineral yang sudah diberi masing-masing label 1, 2, dan 3. Kemudian juga sudah dipersiapkan 1 mangkok gula pasir, 1 mangkok ragi. Juga sudah ada segelas air hangat. Karena ada 3 botol berarti kita membutuhkan 3 gelas air hangat. Kemudian kita juga memerlukan balon yang akan digunakan untuk percobaan ini. Oke, langkah pertama adalah memasukkan 2 sendok ragi ke tiap botol. Saya sangat menyarankan agar menggunakan corong agar memudahkan kita dalam memasukkan bahan-bahan ke dalam botol. Selanjutnya kita akan memasukkan gula ke botol 2 dan botol 3. Kenapa botol 1 tidak kita masukkan gula? Nanti akan dijelaskan di akhir. Untuk botol 2 kita akan memasukkan sebanyak 3 sendok. Dan untuk botol label 3 kita akan masukkan sebanyak 5 sendok. Kemudian kita akan memasukkan masing-masing 1 gelas air hangat ke tiap botol. Kemudian tiap botol kita kocok secara merata. Kemudian setelah dikocok secara merata, kita akan menutup masing-masing mulut botol dengan balon.
Setelah 3 botol tadi ditutupi oleh balon, kita akan lihat hasilnya dalam waktu 1,5 jam. Oke, setelah 1,5 jam kita menunggu, akhirnya didapat juga hasil yang diperoleh dari percobaan tadi. Ini merupakan hasil dari botol label 1. Kemudian ini adalah hasil dari botol label 2. Dan ini adalah hasil dari botol label 3. Walau terlihat tidak sesuai dengan teori yang ada, tapi saya akan tetap jelaskan seperti apa hasil yang seharusnya. Fermentasi alkoholik secara pengertian merupakan pengubahan senyawa glukosa pada gula menjadi senyawa karbon dioksida dan etanol dengan bantuan lagi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dan yang menjadi bahan baku pada percobaan ini adalah gula. Itulah mengapa tadi di percobaan barusan botol label 1 tidak ditambahkan gula sama sekali, di botol label 2 ditambahkan gula sebanyak 3 sendok, dan di botol 3 ditambahkan gula sebanyak 5 sendok, agar kita dapat mengetahui pengaruh gula dalam percobaan ini. Harusnya secara teori balon label 3 dan balon label 2, yaitu yaitu yang ini, harusnya secara teori dua botol ini harusnya balonnya mengembang karena terjadinya proses fermentasi, sedangkan pada botol label 1 tidak terjadi fermentasi. Dan seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya gula ini memang menjadi bahan baku utama dalam percobaan, dan agar kita bisa mengetahui pengaruh gula dalam proses fermentasi pada percobaan ini. Tadi kan sudah dibilang ya, atau mungkin teman-teman masih ingat bahwasannya untuk botol label 2 itu kan ditambahkan gula sebanyak 3 sendok, dan untuk botol label 3 itu ditambahkan gula sebanyak 5 sendok. Dan secara teori harusnya botol label 3 itu mengembang lebih besar dibandingkan botol label 2, karena secara takaran gulanya pun botol label 3 lebih banyak dibandingkan botol label 2. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya semakin banyaknya penambahan gula akan menyebabkan gas karbon dioksida dan etanol yang terbentuk itu semakin banyak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hasil yang tadi diperoleh tidak sesuai dengan teori yang tadi juga saya telah sebutkan. Tentunya ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi penyebab hasil tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pertama, kalau teman-teman ingat, tadi kan kita juga telah menambahkan segelas air hangat ke tiap botol. Bukan kemungkinan ya. Tadi air yang saya siapkan itu lebih ke air panas, bukan air hangat. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin melakukan percobaan ini di rumah, harap perhatikan suhu dari air tersebut. Kemudian perhatikan juga takaran dari gula atau takaran dari raginya, karena bisa jadi setiap penambahannya itu tidak full 1 sendok. Kemudian yang terakhir, yang menurut saya menjadi penyebab dari tidak sesuainya hasil percobaan ini adalah saat si mulut botol ditutup dengan balon, si mulut botolnya itu tidak tertutup rapat, tidak tertutup sepenuhnya oleh balon tersebut. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman untuk memastikan bahwa mulut botol tersebut telah ditutup rapat-rapat dengan balon. Paling seperti itu pembahasan atau penjelasan yang saya sampaikan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Mungkin untuk selanjutnya saya ingin bercerita mengenai seperti apa praktikum secara daring di kampus saya, Universitas Jenderal Ahmad Yani, atau biasa juga disebut sebagai Unjani. Perlu diketahui juga
kalau di Unjani, di jurusan saya terutama, untuk praktikum darinya sendiri adalah dengan dari pihak dari lab atau dari aslab menyediakan menyediakan atau sudah membuat video praktikum dari modul-modul yang memang harus dikerjakan pada waktu luring atau pada waktu normalnya praktikum. Kemudian kami para praktikan hanya menonton video itu, terus menulis data serta membuat pembahasan dari percobaan dari praktikum yang dari video praktikum yang sudah diberikan oleh lab. Kalau ditanya pengalaman selama menjalani praktikum daring, yang pertama terlintas di pikiran saya ya bingung gitu. Kenapa? Karena saat menjalani praktikum secara daring tentunya berbeda dengan saat menjalani praktikum secara langsung, di mana praktikan atau saya sendiri tidak menyentuh alat secara langsung, tidak berhadapan dengan bahan secara langsung, tidak mencium bau dari zat secara langsung. Tentu apa yang dirasakan selama praktikum daring pasti berbeda dengan saat praktikum normal. Cuman ya walau seperti itu ya harus tetap disyukuri. Kenapa? Karena walaupun mungkin seperti yang sudah saya katakan, praktikumnya hanya menonton video lalu mencatat data pengamatan dan membuat pembahasan, tapi itu adalah bentuk ikhtiar atau bentuk usaha dari lab, dari jurusan, dari aslab untuk para praktikan yang atau para mahasiswa yang masih menjalani praktikum agar bisa menunaikan kewajiban praktikumnya. Walau dijalankan secara daring, tetap sih pasti ada yang didapatkan gitu ya, setidaknya mengetahui prinsip dari modul praktikum yang akan dijalankan, mengetahui tujuan dari praktikum yang akan dijalankan, mengetahui metode yang dilakukan, cara kerja yang dilakukan, kenapa hasilnya bisa seperti ini. Ya mungkin seperti itu sih kalau harus menceritakan seperti apa pengalaman praktikum secara daring. Bagi teman-teman yang juga merasakan hal yang sama, yang khususnya mereka teman-teman yang juga berkuliah di jurusan eksak yang perlu untuk adanya praktikum, mungkin bisa berbagi pengalaman seperti apa praktikum di tempat teman-teman masing-masing, dan seperti apa pengalaman yang teman-teman rasakan di kolom komentar. Mungkin hanya seperti ini video yang bisa saya buat. Mohon maaf juga kalau memang masih banyak kekurangan dalam video ini, baik itu dari penyampaian, dari penjelasan teori, ataupun khususnya dalam editing videonya, karena saya sendiri masih banyak belajar untuk editing atau membuat video seperti ini. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, atau subscribe-nya. Dan kalau memang mau di subscribe, saya anjurkan untuk menekan lonceng notifikasinya agar sewaktu-waktu jika saya ingin membuat video lagi, notifikasinya langsung muncul di HP teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa bahagia.